Gue udah bawa Lamborghini yang ditanyain tau gak lo? Pak kerjanya apa pak? Tahu di Instagram kan ada gitu. Itu jadi salah satu ini ya bucket list lo ya berarti ya yang nanyain di jalan. Pak kerjanya apa nih pak? Bercanda. Jadi once lo mau memperluas scope, itu lo harus bikin sepatu. Karena sepatu itu nyaris tanpa scope. Contoh, once lo bikin sepatu running, selesai sepatu running, lo bisa bikin sepatu lifestyle. Sekarang berapa banyak sepatu lifestyle yang mirip banget sama sepatu running? Bener. Atau sepatu running yang mirip banget sepatu lifestyle? Oke. Gitu kan? Dulu tuh gue sempat nanya ke beberapa orang ya, katakanlah di brand-brand besar lah, di store besar gitu. Kok online lu jelek banget sih gitu ya? Kan gue kalau nanya kan agak ceplos-ceplos. Ya kontribusi sales kita banyakan di offline, Mam. Jadi store kita aja yang kita rawat. Bagus, online yang penting ada, fast respon segala macam. Gitu. Halo Nalar People, balik lagi dengan gue Ray. Kali ini gue kedatangan seorang tamu spesial yang beroperasi atau punya bisnis di sports retail. Namanya Imam. Halo. Thank you for coming bro. Ya terima kasih sudah di-invite. Nalar People. Jadi ya penontonnya harus bernalar semua ya. Betul sekali Pak. Ini kita di sini biasanya penontonnya tuh yang pengen tahu tentang bisnis-bisnis si pembicaranya kayak gitu. Nah, gue kali ini kedatangan lu di podcast ini soalnya gue pengen tahu nih, gue pengen lebih dalam apa sih bisnis retail sports tuh kayak gimana sih kayak gitu ya. Nah, coba cerita dulu dong background lu gitu ya. Udah 7 tahun ya. 7 tahun 8 tahun. Bangun top score ini. Kalau modal dengkulnya tuh sebenarnya udah 10 tahun. Boleh kalau gitu mulai dari modal dengkulnya kalau kayak gitu. Gue pengen tahu nih. Soalnya ini yang kita cari-cari kan. Lu bener-bener bikin bisnis dari awal banget sampai sekarang punya 8 titik ya. 8 toko ya sekarang ya. Iya. Jadi ya sebelumnya perkenalkan nama gue Imam. Terima kasih bro udah di-invite. Terus juga iya, basicnya sebenarnya gue ada bisnis toko aja sih sebenarnya. Toko ya? Ya, cuman kebetulan dipercayakan lumayan besar sehingga memiliki 8 titik. Namanya Top Score, tapi Top Score bukan Top Score. Kan ada majalah dulu ya namanya Top Score, tapi udah nggak ada ya. Iya, pakai K gitu. Pakai K. Nah, di Instagram juga @topscore namanya, @topscore. Nah, terus ini bisnis, ini 1 dekade nih 2024. Jadi gue mulai bisnisnya itu 2014 saat anak pertama gue lahir. Jadi gue nikah muda umur 23 tahun. Oh wow. Terus saat itu gue mikir gimana caranya supaya gue kaya. Jadi gue bisnis. itu patokannya gimana cara gue kaya. Udah nggak mungkin jadi pegawai kan kalau kayak gitu kan. Iya. Tapi meskipun ya banyak juga sih pegawai yang kaya bro. Pasti. Kalau tau lah 200 juta, 300 juta banyak orang gaji segitu kan. Cuma maksud gue mungkin kayanya bukan dari sisi finansial doang, tapi dari sisi kayak waktu. Betul. Meskipun ya nggak gitu juga sih. Gitu. 24 jam, 24/7 juga kayaknya ngerjainnya kan. Iya ini aja kan kita harus kerja hari ini. Bener. Ya terus abis itu awal mulanya kenapa bisnis retail. Gue hobi sepak bola. Tapi nggak jago main bola. Jadi kayak zaman dulu tuh waktu SMA tuh karena gue suka dan sering datang latihan, akhirnya gue dijadiin ketua ekskul. Karena nggak ada tempat lagi buat di skuad utama. Jadi gue nggak jago. Ketua ekskul bola? Iya ketua ekskul bola. Jadi ini orang bisa mimpin tapi nggak jago. Kan kalau bisa mimpin di lapangan jadi kapten. Bener. Ini bisa mimpin tapi nggak jago. Ya. Jadi ketua ekskul ya lah. Bukan pelatih juga tapi? Bukan. Nah, terus akhirnya ya mulai. Awal mulanya itu ada teman gue di Aceh, tokonya tuh tutup. Di Aceh? Iya, jadi kan Aceh, Sumatera. Aceh. Jadi kan 2002 itu kan ada tsunami ya. Nah dari tsunami itu banyak orang-orang luar yang datang ke Aceh untuk bantu recovery mereka punya kota gitu kan. Nah habis itu hampir nggak ada opsi beli sepatu original di Aceh saat itu karena nggak tersedia apapun. Akhirnya teman gue bikin toko lah untuk yang mostly pembelinya tuh rata-rata mereka tuh orang-orang asing yang bantuin recovery Aceh. Nah 2012 udah 10 tahun itu udah pada balik orangnya. Karena recovery-nya 10 tahun cukup dong. Jadi udah pada balik. Nah jadi pembelinya relatif udah nggak ada. Udah mulai sepi ya. Nah habis itu ditanyalah sama dia. Ini ada nggak orang yang mau lanjutin bisnis gue tapi nggak di Aceh karena toko Aceh mau gue tutup. Nah dari situ bro, gue jawab aja kebetulan senior lagi. Saya kak
gitu. Terus gimana? Kamu udah punya tempat? Nggak ada. Semodalnya apa? Nekat, gitu kan. Nah ini dari sinilah sebenarnya siapa kita dinilai. Iya nggak? Jadi kalau kita itu bermasalah pada saat gua ngomong itu, nggak mungkin orang tersebut percaya sama gue. Bener nggak? Bener. Nah akhirnya yaudah dikasih lah tuh 150 juta saat itu 2014. 2014. 150 juta. Habis itu gue harus bayar dong. Terus gue bilang, iya Kak barangnya boleh saya jualin dulu nggak? Baru saya bayar. Oh puterin aja dulu Mam. Supaya nanti Imam punya toko. Oh gitu. Gila baik habis. Masya Allah, wah luar biasa nih orang baik banget kan gitu kan. Puterin aja dulu Mam. Ya udah akhirnya gue cicil tuh bro. Gue cicil 5 juta gitu-gitu. Bayar 5 juta. 150 dicicil 5 juta berapa tahun? Iya kan? Ya begitulah. Oke. Tapi lu bisa dapetin kepercayaannya dia untuk ngelakuin hal itu sih udah. Betul. Dan lu jujur lagi di depan. Lu modalnya apa? Gue modal nekat. Gak ada. Modal dengkul. Gak ada. Rata-rata kalau menurut gue sebenarnya orang-orang tuh butuh orang jujur polos-polos gitu sih. Iya. Beda tipis sama bodoh sih ya. Cuman yang penting punya modal nekat lah gitu ya. Iya. Tapi lu tahu nih gue pengen banget nih ngejalanin bisnis ini gitu ya. Betul. Sebenarnya nggak pengen juga, tapi lebih kepada gue udah mau punya anak. Terus gue ngapain nih? Gitu. Karena gini bro, sebelum itu. Gue memutuskan untuk resign dari kerjaan gue karena sempet jadi employee lah dulu ya. Betul. Nah dulu tuh pas gue masih kerja, gue itu kerjanya impor power bank. Iya sama Timi, CEO-nya Kita Bisa. Oh gitu. Iya. Sekarang dia udah nggak jadi CEO lagi. Jadi Timi yang punya modal, Tim, lo impor deh. Dulu kan lebih punya duit dibanding gue, gitu kan. Ntar barangnya datang, gue yang habisin. Tapi jangka waktunya harus kita sepakatin Mam. Berapa? 2 bulan Mam. Ya udah 2 bulan gue habisin. Gimana caranya tuh impor power bank tuh kita nggak banyak sih, cuma 200 atau 300. Gue habisin dalam jangka waktu 2 bulan 3 bulanan lah. Gitu kan. Nah dulu power bank itu masih langka banget, dulu handphone masih BlackBerry. 2014 tuh. Dan lu ngerasain sendiri waktu 2014 handphone BlackBerry itu baterai itu 2,5 jam habis bro. Iya. Karena lu sering banget lu pakai buat BBM-an. Bener, BBM itu kan makan waktu, makan tenaga banyak. Iya kan? Nah akhirnya gue nyayur banget tuh waktu itu. Cuman akhirnya kita tutup gara-gara tuh brand-brand kayak Vivan, Hippo itu mulai masuk kontaineran. Ya udah kita selesai saat itu. Nah begitu bisnisnya tutup, kerjaan gue nongkrong di Pasar Asmk. Lu tau gak Pasar Asmk? Tahu. Buat apaan bro? Itu bukan jualan kayak plastik gitu ya? Apapun di sana ada. Remote control, payung, barang-barang murah. Apapun gitu. Gue jualin bro. Apapun gue jualin gitu. Jadi kalau gue inget-inget sebenarnya melo, cuman ya namanya nyari duit ya gitu lah gitu. Lu nggak bisa pilih, nggak ada pilihan. Nggak ada lah gitu. Gue peduli apa passion. Pret lah gitu kan. Nggak mungkin kita nggak peduli. Anak gue udah mau lahir nih ntar lagi nih. Betul, panggilan ayah lagi. Ya makanya akhirnya udahlah gue mulai itu, dan saat itu top score itu datang, dan itu pun gue langsung jualan sampai sekarang. Gue nggak punya modal, akhirnya gue harus milih toko ya kan. Caranya adalah gue nyari kafe yang lantai 2-nya kosong untuk dijadiin retail store. Untuk dijadiin top score retail. Nah tapi kafenya harus gue bikin rame karena gue nggak mampu bayar lantai 2-nya. Akhirnya gue cari kafe gitu ya, adalah di dekat daerah rumah gue. Lantai 1 gitu gue lobby tuh, kebetulan manajernya teman gue, bilangin dong ke pemilik kafenya mau gue bikin rame nggak? Wah dukun nih gitu kan. Gimana caranya dijelasin ya? Gue bikin plan, gue bikin nobar nonton bola bareng. Nah saat itu tuh fans kayak MU gitu-gitu nggak mau karena tempatnya nggak proper, karena mereka kan kalau datang 200 gitu. Gede. Yang nobar tuh dulu fansnya Newcastle, West Ham gitu-gitu bro. Kok inget banget calon series yang bawah gitu ya. Betul. Nah tapi ya by the time akhirnya dia ngerasa ada growth dari sisi omset gitu kan. Ya udah lantai 2-nya gratis. Nah, tapi lantai 1-nya gue yang kelola. Gue diminta untuk bikin event. Untuk bikin event. Terus gitu kan. Ya udah akhirnya bisnisnya tutup, yang kafenya gue pindah ke tempat daerah gue sekarang di Kelapa 2 yang pusat gitu ya, Depok. Maksudnya sampai kayak sekarang inilah, kira-kira seperti itu sih. Wow. Panjang banget kalau dijelasin. Gak nyangka sih, gue bisa lu kayak perjalanan awalnya tuh kayak nongkrong di ASMK nyariin barang gitu, apa yang bisa di entrepreneur at heart gila. Nah di Top Score ini kan awalnya kan dikenalnya sebagai penjual sepatu ya. Sepatu bola. Betul ya. Kenapa sepatu?
Ini kayak gue ngingetin kayak awal-awalnya Jeff Bezos di awal. Gitu. Dia kan bikin Amazon pertamanya buku. Kenapa buku? Iya. Nah sekarang top score nih. Kenapa sepatu? Gini, kalau lu bisa buka data dari brand-brand internasional, dari hampir semua brand sports, kontribusi sales dia paling besar di sepatu. Bukan kayak jersey, bukan baju, merchandise gitu. Bukan. Oke. Kontribusi salesnya paling besar sepatu. Jadi once lu gini, terus abis itu semua brand yang dimulai dari apparel, biasanya ujung-ujungnya end game-nya atau menuju end game-nya itu dia pasti create sepatu. Oke. Kenapa? Karena dia sadar bahwa apparel itu ada angka saturatednya, ada angka mentoknya. Jadi once lu mau memperluas scope, itu lo harus bikin sepatu. Karena sepatu itu nyaris tanpa scope. Contoh, once lo bikin sepatu running, selesai sepatu running, lo bisa bikin sepatu lifestyle. Sekarang berapa banyak sepatu lifestyle yang mirip banget sama sepatu running? Bener. Atau sepatu running yang mirip banget sepatu lifestyle? Gitu kan? Abis itu bikin lifestyle, siluetnya mirip-mirip sama sepatu basket, lo bisa create sepatu basket. Sepatu basket indoor, lo bisa create sepatu futsal. Lo bisa hatam di sepatu futsal indoor, lo bisa bikin sepatu tenis. Ya, lu bisa bikin sepatu badminton karena dia punya non-marking rubber tuh mirip-mirip, ya kan? Habis itu udah ngomongin teknikal, lu bisa bikin sepatu bola. Nah, itu yang gue bilang bahwa kenapa sepatu? Karena kontribusi salesnya paling besar pasti sepatu. Dan derivatifnya tuh gede banget. Gede banget. Jadi lu kayak lu bilang tadi bisa dari running. Betul. Kemana-mana lifestyle. Betul. Dan kalau lu apparel, lu main badminton pakai jersey running, pakai apparel running. Main bola pakai apparel running bisa juga, bisa aja, sama-sama breathable kan. Tapi kalau ngomongin function, pakai sepatu running main futsal nggak mungkin. Lo harus punya dua. Bener. Nah makanya itulah kenapa angkanya pasti paling besar. Gitu. Boleh teman-teman search sendirilah penjualan dari masing-masing brand internasional ya teman-teman ada di top of mind lah. Dan itu udah lu ada pemikiran kayak gitu pada saat di awal lu. Tadi kan lu cerita kan bisnis temen lu yang nggak jalan yang mau tutup di Aceh. Itu dia memang awalnya di sepatu semua juga gitu. Ya. Kalau saat itu gue mikir tentu tidak. Karena gue nggak sebrilian itu waktu gue seumur itu. Gue bodoh banget gitu ya. Ada masanya lah tapi kan. Iya semua kan orang bodoh dulu. Bener. Kayak sekarang juga gue masih ada bodoh di beberapa hal. Kalau dulu gue bodoh di semua hal. Oke. Gak kepikiran Pak. Gak kepikiran. Tapi ya berkat aja begitu tahu. Oh ya benar footwear kayak gitu. Footwear. Sekarang juga kontribusi sales kita 85% footwear. Footwear ya. Oke. Nah kalau misalnya kita ngelihat dari segi kategori, kita ngomongnya kategori ya kalau footwear ya. Kategori itu bisa menurut lu bisa ngebikin big company yang lu idamkan nggak sih? Maksudnya kan gue ngelihat lu kepengen bikin big company gitu. Oke, pertama-tama mungkin definisi big company ini kayak gimana sih menurut lu? Kalau menurut gue at least ya, meskipun lu belum jadi big company, tapi at least lu punya mindset seperti big company. Yaitu dekat dengan data. Itu, dan itu jarang banget dimiliki. Sekarang gini, kita ngomongin small medium enterprise. Bagaimana dia naik level? Itu kita ngomongin sustainability. Tapi bertahan aja nggak cukup sebenarnya. Kecuali lu punya daya gedor untuk naik ke kurva selanjutnya. Nah, apa yang membuat keputusan lo untuk punya daya gedor naik ke kurva berikutnya adalah data. Once lo cuma modal nekat, relatif perusahaan yang udah stabil nggak butuh lagi modal nekat doang, tapi juga harus deket sama data karena angkanya udah besar. Kayak nggak boleh salah. Benar. Makin besar makin besar perusahaan lo makin nggak boleh salah kali. Ya kan? Nah, maka dari itu kalau ngomongin masalah big company, gimana caranya mereka dekat dengan data, itu menurut gua adalah minimal banget mindsetnya lah. Oke. Meskipun lu mungkin di awal-awal nggak seperti itu kan, karena kan di awal-awal lu benar-benar, asumsi gua nih nggak tahu nih bener apa. Bener bro. Awal-awal kan ya gimana nih caranya nih cari sewa yang pas lokasinya. Betul. Kayak gitu. Terus barang-barang SKU yang mana nih yang paling laku. Betul. Tapi itu mungkin di awal-awal masih kayak feeling aja lah. Betul. Gitu ya, masih banyak kayak gitu ya. Betul. Untungnya feelingnya nggak salah banget, salah tapi nggak banget. Nggak ya. Gitu. Biarpun salah masih bisa diperbaiki lah gitu. Iya. Dan ya relatif kesalahan-kesalahannya tuh bisa dinetralisir dengan kelebihan-kelebihan gue. Nah gue kebetulan punya kelebihan sedikit di urusan marketing.
Makanya kalau dilihat di top score itu ya kita ya punya aset digital paling besar lah di antara perusahaan sejenis lah kayak gitu. Nah itu jadi kayak gimana sih kayak lu jelek secara pencatatan, lu jelek secara konsep, tapi secara marketing lu bagus kan revenue masuk ya. Ya itu mungkin bahan bakarnya itu. Kalau revenue nggak masuk semua jelek udah hancur dari kapan tahu. Bener. Minimal udah dapat revenue dulu nih. Oke lah yang lain belakangan gitu biasanya. Betul. Ya. Betul. Tapi kalau definisi lu kalau bilang tentang big company, perusahaan yang besar kayak gitu, itu ada hubungannya dengan berapa orang yang lu employ atau berapa banyak omset yang lu bikin, ada nggak sih kayak gitu? Menarik banget ya pertanyaannya. Ini gue juga jadi mikir ya. Maksudnya gini, gue tuh selalu punya mindset bahwa gue pengen ngalahin MAP, Pak. Ini mungkin nggak tahu ada orang MAP nonton atau enggak ya? Jangan dibeli, tapi ntar perusahaan gue ntar dibeli supaya nggak ngalahin MAP. Enak dong, langsung exit ya kan? langsung exit. Wah langsung santai-santai di pantai. Soalan di standby di ASMK ya? Bener, standby lagi di ASMK. Produk apa lagi yang bisa gue lakukan ya? Oke. Nah, gue punya mindset kayak MAP. Mereka itu benar-benar menguasai banyak titik. Mereka juga benar-benar bisa nyaris mengoptimalisasikan semua yang mereka punya gitu ya. Dan kalau tadi ditanya tentang tadi pertanyaan gimana? Definisi perusahaan besar itu tuh sama dengan lu punya banyak staff titik gitu, atau apa banyak titik gitu. Nah, gue belum bisa jawab. Sekarang gue belum bisa jawab karena ini sangkut pautnya sama endgame ya. Gue 1 tahun terakhir tuh endgame-nya top score kayak gimana tuh gue belum tahu. Mungkin kalau lu di perusahaan lu udah kelihatan atau udah kebayang endgame-nya mau gimana. Gue relatif belum tahu karena sampai sekarang aja kepemilikan gue 3 orang dan 2 orang ini cuma formalitas karena PT harus 3 orang kan. Jadi intinya lu sendiri yang punya even itu ya jadi gue sendiri gitu. Jadi kayak endgame-nya belum kebayang. Jadi gue belum tahu tuh cara jawabnya gimana. Tapi mungkin karena gini Pak, punya banyak titik sama punya 1 titik. Di PNL itu nggak menjamin bahwa punya titik PNL akan lebih baik. Akan lebih hijau lebih pekat atau hijaunya biru-biru biasa, hijau-hijau biasa. Hampir merah gitu ya. Gitu sih. Oke. Jadi masih mencari lah jawabannya itunya ya. Oke. Nah, bisnis retail kategori olahraga gitu kan. Tadi kan lu sempat cerita sedikit nih, ini mungkin bukan sesuatu yang lu plan, tapi adalah sesuatu yang tiba-tiba muncul aja gitu kan. Lu for all we know lu bisa jualan apapun dari SMK, jualan buku tulis kayak apa gitu kan. Nah, bedanya retail sekarang lu udah hampir 10 tahun kan? 10 tahun. Nah, bedanya tuh apa sih yang bisa lu lihat dari bisnis retail sports ini dengan 1 dekade yang lalu lah pada saat lu pertama kali mulai gitu? Oke, pertama mengenai mindset customer ya. Dulu itu customer mindsetnya ya top of mind, belanjanya pasti Nike, Adidas dan kawan-kawan ya. Big brand dari luar big brand gitu lah ya. Sementara kalau sekarang, karena kan gini, mereka itu kan bikin sepatunya di kita. Ini ngomongnya bikin ya, bukan bukan ide kreatifnya, tapi bikinnya doang. Manufacturingnya doang. Beda ya sama bagaimana mengkonsep dari sketch apa segala macam itu di headquarter mereka gitu. Nah, bikinnya di kita. Jadi dan sekarang relatif pabrik-pabrik yang ngegarap brand-brand tersebut itu udah melek dan bahkan di antara mereka udah bisa membuka celah untuk brand-brand lokal dibikinin sepatu yang mirip-mirip dengan brand-brand internasional. Secara kualitasnya gitu. Secara kualitas. Secara kualitas, secara durability, tapi tidak secara desain dan secara konsep marketing dan lain-lain. Itu menurut gue masih beda, urusan lain. Nah, sehingga di sekarang ini orang-orang itu lebih notice sama perkembangan brand-brand lokal. Dan mereka relatif mau mencoba. Itu dulu Pak, kan kita fase pertama tuh setelah awareness kan. Mereka ada desire. Betul. Ya. Nah, desire-nya itulah mereka udah mau mulai coba. Apakah mereka nanti beli lagi? Gua nggak tahu lo udah mulai mencoba brand lokal atau belum. Udah ya. Udah dong. Nah, tapi ketika sudah mencoba, kalau itu nyaman, harusnya dia akan mencoba lagi. Dan yang beda sama 1 dekade lalu tuh itu. Sehingga apa? Sehingga ada chance bagi brand-brand lokal atau toko-toko kayak gua, store-store kayak gua, untuk bisa berkembang, menyaingi mereka-mereka yang ada di mall. Oke. Karena target market lu juga spesifik ya. Spesifik. Jadi gua nggak bersaing dengan toko-toko yang ada di mall. Kayak di Margo City kemarin ada Planet Sports yang gede banget. Kalau kita hitung sama tim gua, ini kalau dihitung ini setara dengan 20 cabang kita nih.
Gue bilang, wah gila, 20 cabang. Tunggu per cabang sewanya berapa ya? Ini gede banget nih bro gitu kan. Ya, tapi itu kita tidak merasa bersaing meskipun harganya ada yang mirip-mirip. Tapi preferensi orang beda-beda. Dan menurut gue itu berkat lah ya. Artinya Tuhan udah membagi rezeki ke masing-masing lah. Gitu. Jadi yang tadi kalau misalnya gue tangkap, kalau dulu mungkin satu dari supply local manufacturer, local brand lah ya kita bilangnya, local brand belum terlalu banyak gitu ya. Mungkin bisa masih dihitung pakai satu tangan gitu ya. Tapi kalau misalnya sekarang tuh udah mulai menjamur brand lokal dan preferensinya juga udah mulai mau mencoba gitu ya. Mencoba ya dulu ya, dan ya most likely sih mereka kalau misalnya mereka suka balik lagi untuk ini. Oke. Nah tadi yang menarik gue pengen ulas lebih dalam lagi sih. Kayak lu bilang banyak titik tuh tidak semerta-merta bisa ngebuat laporan keuangannya hijau gitu kan. Ini sesuai dengan bisnis lu banget ya. Dikulik nih gue. Dikulik. Nggak ngomongin angka, tenang aja. Apa mau kita tanyain angkanya nih sekarang? Aduh ampun. Nah, tantangan terbesar operasional Top Score nih dengan toko yang sekarang toko offline-nya udah 8 biji gitu. Apa sih sebenarnya tantangan operasionalnya? Ini mungkin yang pengen punya toko yang serupa retail kan jadi tahu nih, gue ternyata tantangannya tuh segila gini. Menurut gue sebenarnya kalau tantangan tuh kan angkanya fix ya. Jadi nggak bisa dibilang tantangan nih kalau ngomong operasional nih. Angkanya fix. Artinya itu tergantung dengan desain lo. Ketika lo mau angkanya sekian ratus juta sebulan, ya itu desain lo kan. Ya kita ngomongnya budget awal tahun kan udah ngomongin gitu kan. Cuma sebenarnya tantangan terbesar di bisnis gue tuh price war. Perang harga. Karena di industri ini banyak banget yang gimana sih bro, dulu awal-awal kayak gue baru bangun, yang gue lihat tuh kan top line. Yang gue lihat revenue-nya. Benar. Begitu gue lihat, kita nggak tahu bottom line-nya berapa gitu kan, semerah apa, jangan seperti merahnya Manchester United kan, merah gelap seperti prestasinya. Bisa dikulik juga nih. Gue digeruduk lagi ntar nih kalau misalnya ada omongan kayak gitu. Yang udah tahu gue pasti udah tahu sering gue. Nah itu jadi price war karena gini, kita ya kalau kayak gue kebetulan gue berusaha untuk tertib semuanya dari mulai pajak from A to Z lah pokoknya. Sampai BPJS ketenaga kerjaan semua segala macam beres. Nah, tapi kan setiap orang bisa bikin toko sekarang. Lu bikin akun di marketplace, lu upload foto dari foto gua, jadi reseller, ya kan? Itu jadi toko sendiri. Itu tahu jadi toko sendiri. Once itu dia kapasitasnya udah besar, dia bisa langsung direct ke brand. Nah ini juga terkait dengan industri, gitu kan? Terkait dengan brand policy-nya berapa segala macam gitu kan. Tapi more than that, menurut gua ngomongin masalah sustainability. Jadi ya semua orang bisa bikin, tapi kayak gini deh, semua orang bisa ikutan start di lari maraton, tapi nggak semua orang siap lari sampai 42 km. Kan gitu. Benar. Nah sekarang kalau dari dulu mindset gue adalah lama-lamaan kaya, bukan cepet-cepetan kaya. Lama-lamaan kaya. Iya. Kalau cepet-cepetan kaya, sekarang lu beli apa, habis itu 1 tahun lagi tiba-tiba lu jual bisa. Tapi kalau cepet-cepetan kaya, lu beli itu, bahkan lu nggak mikirin untuk dijual lagi. Karena lu bisa beli yang lain, yang lebih tinggi dari itu tanpa harus menjual yang itu, kan gitu. Nah itu sih yang gue pengen agak gelisah gitu. Jadi ya harus benar-benar laporan keuangan terus harus gue kulik banget bro. Harus kulik banget mana yang bisa diefektifin, mana yang bisa begini, mana yang bisa begini. Sehingga kita keputusan kita terhadap bisnis dari mulai yang tadi gue bilang data itu salah satu dari financial data ya, banget. Nggak cuma dari inventory data, nggak cuma dari berapa lama ya inventory data, kita ngelihat juga berapa lama nih barang keluar gitu kan. Semakin cepat dia keluar berarti ini dia nih barangnya. Betul. Oke. Nah tadi lu sempat nyinggung sedikit tentang marketplace gitu ya, yang jualan marketplace. Pengaruh live shopping nih terhadap pendapatannya Top Score, gitu. Lu lebih prefer jualan di online atau offline sih? Ini kalau online, gue mungkin konteksnya di live shopping ya, kayak gitu. Oke, first thing first, live shopping ngaruh nggak sih dengan sales lu gitu? Pasti ngaruh banget. Ngaruh banget ya. Karena dia tuh memperluas jangkauan sebenarnya. Jadi orang-orang yang nggak tahu Top Score tuh sebenarnya bisa tahu gara-gara itu.
part of marketing juga sejujurnya. Tapi sebenarnya kalau untuk dapetin sales itu ngaruh banget. Ngaruh banget. Ya kan ini cara belanja baru kan. Benar. Terutama ketika kemarin TikTok Shop misalkan. Iya. Sebelum TikTok Shop tutup tuh gue, wah itu kalau nyayur mungkin bukan brokoli lagi ya. Tuh sayur apa tuh? Udah di atasnya brokoli gitu. Udah. Brekele. Oke. Itu nyayur banget. Tapi begitu tutup ya. Habis itu kan starting dari nol tuh restart lagi. Ya nggak seasik sebrokoli lah ibarat kata gitu. Cuman artinya ada pemasukan baru. Dan kalau dibilang, tapi ada juga beberapa brand yang memang saking peduli sama pian. Kita ngomongin brand. Bukan toko ya. Beberapa brand yang ada pertimbangan ketika dia tuh salesnya tuh cuman maunya, kita nggak ngomongin live shopping ya, salesnya nggak mau diupload ke marketplace karena ada potongan 6% atau apa segala macam. Tapi ini menurut gue daya adaptability seseorang CEO aja, karena 6% itu pasti, atau 5% atau nanti tiba-tiba 7% potongan admin udah tahu kan dari Shopee segala macam. Itu pasti karena mereka nggak mungkin makan siang gratis gitu. Bener. Nah, balik lagi ke gimana kita cost structure kita kalau ngomongin brand ya, cost structure kita harus bener sehingga kalau menurut gue kita nggak bisa cabut dari fasilitas yang ada, dimanfaatin aja. Manfaatin ya. Oke. Jadi live shopping ngaruh banget sama top line lo. Terutama pada saat sebelum ditutup. Iya benar. Pas ditutup kan Shopee naikin jadinya live. Iya kan. Dan kita tetap lanjut live ke situ. Dan yang unik sebenarnya nambah pekerjaan baru. Kan jadi ada live host sekarang, iya kan? Ya pekerjaan yang nggak gue bayangin 10 tahun lalu pernah ngebayangin. Mana ngebayangin kerjaan lo apa? Gue bingung kalau misalnya ditanyain sama pas lagi lebaran kerjaan lo apa? Oh gue live host. Bingung kan lo? Konotasinya negatif ya? Negatif, exactly makanya. Tapi kalau misalkan dari segi strategi perusahaan gitu ya, lu lebih ngelihat online atau offline sih kalau misalnya kita ngomongin retail? Future-nya. Gitu. Based on yang lu udah jalanin 10 tahun ini. Oke. Yang unik dari sepatu tuh sebenarnya gue lupa kapan gue beli sepatu online, to be fair. Karena menurut gue sepatu tuh apalagi performance harus dicoba. Kecuali sepatu gratis ya, misalnya gue dikirimin gitu ya. Atau boleh retur. Giveaway gitu ya. Ya, atau kalau boleh retur itu biasanya gue beli online, size-nya gue tukar. Tapi kalau misalkan sepatu performance, running, football, futsal, even itu lifestyle, better nyoba kali. Dan menurut gue itu yang offline-nya menurut gue masih jadi jawar. Itulah kenapa dulu tuh gue sempat nanya ke beberapa orang ya, katakanlah di brand-brand besar lah, di store besar gitu. Kok online lo jelek banget sih gitu ya? Kan gue kalau nanya kan agak ceplos-ceplos. Ya kontribusi sales kita banyakan di offline, Mam. Jadi store kita aja yang kita rawat. Bagus, online yang penting ada fast respon segala macam. Gitu. Nah, kalau ada sekarang misalkan kontribusi salesnya masih tinggian online, bisa jadi store-nya belum termanage secara baik. Gitu. Karena pembelian sepatu itu preferensi. Gue kan sering riset lah ya. Bener. Maksudnya kita kan sebagai pimpinan perusahaan nggak boleh berhenti nanya Pak sama customer tuh kebutuhannya apa sih? Cara beli lu gimana sih? Preference lu? Betul. Even itu dia beli bahkan ke toko lain, gue sampai nanya apa yang membuat lu membeli ke toko lain? Lu nggak usah peduliin gue maksa beli ke lu ya. Beli ke gue. Maksudnya gue pengen tahu apa yang ada di otak lu gitu kan. Karena ini. Oh oke. Ya udah kita dalamin aja nggak apa-apa. Besok lu beli sana aja nggak apa-apa gitu. Nah tapi dari situ kita dapat insight bahwa sebenarnya kayak di sekarang di gue ya, kontribusi sales kita di offline, wah luar biasa, lebih tinggi dibanding online gitu. Tapi ada momen di mana online lebih tinggi dibanding offline. Nah akhirnya kita dapat insight, meskipun memang karena 8 cabang kali 8 ini enggak kayak gitu, kita enggak bisa dibandingkan seperti itu memang. Tapi kalau kita ngeliat dari angka akhir, ya memang growth-nya sih memang mantep. Growth-nya memang mantep. Tapi kalau misalnya kita ngomongin kontribusi kan beda growth sama kontribusi kan. Itu masih tinggian offline. Dan menurut gue kesananya juga sepertinya semakin demikian. Jadi sekarang ya di tanggal segini nih berapa 10 ya? 10. Ya, karena kita nggak tahu ntar yang terjadi 1 tahun 2 tahun lagi kan. Ya. Karena kan nggak tahu ya kalau misalnya orang yang lagi dengerin ini pengen bikin retail juga gitu. Pasti kan mereka mulainya gue nggak ada modal, ya udah berarti mulai dari online dulu kan. Betul. Gitu kan. Tapi as the matter of fact, ternyata offline itu justru berpengaruh penting, terutama kalau lu jualannya model kayak sepatu gitu. Even kayak misalnya jersey gitu, kayak gitu. Iya, sebenarnya kalau jersey itu bisa disubstitut sama online sih. Karena kan ada size chart dan lain-lain. Karena gini, kalau di sepatu tuh ada namanya laste,
shoeless. Jadi itu tuh bentuk patok kayak kayu warnanya hijau kalau lo sering lihat di pabrik-pabrik gitu ya, atau mungkin pernah lihat video. Nah itu jadi patokan kaki kita kalau ada dalam sepatu. Nah itu selalu beda-beda Pak. Iya, setiap brand perbedaannya. Even brand. Itu setiap model. Oh setiap model, oke. Misalkan gini, uniknya misalkan ya, shoeless ketemu material suede sama shoeless ketemu material plastik gitu ya. Meskipun shoelessnya sama, itu rasanya beda. Nah makanya sepatu tuh harus dicoba. Bener. Kayak gitu, sepatu harus dicoba. Tapi bener sih, maksudnya kayak gue nggak inget kapan terakhir kali gue beli sepatu online. Bener sih, pas lu ada statement kayak gitu, gue juga mikir tadi, kapan ya gue terakhir beli. Baju pun ya sebenarnya gue lebih prefer belinya offline. Karena size beda gitu. Cutting segala macam ya. Iya, kadang-kadang gue bilang, wah gue kayaknya size M nih. Ternyata XL bro. Itu ternyata lu terlalu optimis tuh ya. Bener. Masalahnya ada kayak gitu juga. Makanya gue bilang gue jarang banget beli baju apparel lah ya. Apalagi sepatu bener sih, gue nggak pernah beli sepatu secara online. Gue mungkin ngelihat fitur segala macam, review segala macam mungkin online, tapi tetap purchase-nya selalu di. Tapi gue punya teman yang dalam 1 bulan tuh puluhan miliar dari penjualan online, dan dia nggak punya toko offline sepatu. Really? Ntar gue kasih tahu di belakang, siapa tahu bisa di approach Pak. Boleh. Bisa jadi klien. Iya, itu gila banget. Bahkan dia belum punya toko offline. Jadi tinggal mainannya aja sih, secakep apa gitu ya, sejago apa mainannya ya. Itu sih. Jadi ya kalau di gua ya relatif dua-duanya gua coba, growth-nya terukur, tapi kita tahu kira-kira sepertinya akan seperti ini dan lain-lain. Meskipun yang tadi gua bilang itu yang mostly mereka sepatunya lifestyle. Jadi nggak performance, bukan performance banget, nggak performance banget. Jadi memang orang ya udahlah 42-nya Adidas sama aja lah sama kayak 42-nya. Gue cuma pakai buat ke mall kok. Iya, nggak akan terlalu gimana banget. Gitu sih Pak. Oke. Nah nextnya apa nih buat top score nih Mas Imam nih? Nextnya gimana ya? Nextnya gimana nih? Apa buka toko di luar Jawa gitu atau gimana? Ya kalau dari sisi kita sebenarnya lagi perapihan internal sih Mas. Jadi kita sedang mempersiapkan gimana caranya kita itu ready untuk jadi company yang besar. Dan mumpung masih nggak besar-besar banget, bodohnya sekarang. Karena kesalahannya dibuatnya sekarang. Kesalahannya dibuat sekarang. Karena kayak tahun ini, gue tuh memutuskan untuk nggak bikin cabang lagi. Oh gitu. Tahun ini kan 8 ya. Tahun lalu kan masih 8. Tahun ini di awal tahun, di akhir tahun kemarin gue statement di bulan 10 gue inget banget. Kita nggak bikin cabang. Direction dari saya kita nggak bikin cabang tahun depan. Kenapa Pak? Pertama, kita masih banyak bodoh. Kan kita sebagai business founder itu kan punya helicopter view, dan kita tuh relatif harusnya seorang founder tuh tahu kelemahan bisnis itu di mana sih. Karena kelebihan tuh bisa dinilai, kelemahan tuh sulit disadarin. Apalagi kelemahan sendiri ya. Betul. Nah, gue sadar kelemahannya apa. Akhirnya gue sadar juga bahwa kita nggak usah lanjutin bikin cabang lagi. Kita fokusin yang ada, kita optimize. Habis itu kesalahan-kesalahan mumpung masih 8, kita bikin sebanyak-banyaknya. Eksperimentasi yang banyak. Nah eksperimentasi kita kan relatif ya, mungkin kayak lo tau lah, kita punya sistem internal. Gue nggak yakin ada store yang punya sistem internal gitu kan. Terus kita juga terutama Pak, penyakit retail nih gue kasih tau. Penyakit retail itu ada di salah belanja. Pada saat beli barang untuk dijual lagi. Karena lu nggak bisa memprediksi masa depan itu barang akan laku atau tidak. Benar. Nah, mostly keinginan belanja itu dipengaruhi oleh ego dari owner. Ego, ngelihat barang, kayaknya mantep nih, wah segala macam. Banyak nih yang mau. Iya, padahal dia doang yang mau. Pemiliknya doang yang mau. Iya. Berarti lu kalau kayak gitu ada kayak ada barang yang lu suka banget, tapi ternyata flop juga. Iya. Banyak Pak. Banyak ya? Banyak. Gue pernah order 1.200, bayangin. Apa sepatu? Wah keren banget nih. Take all 1.200. Iya. Kagak laku Pak. Bayangin. Gue gak mungkin diomelin kan sama staff ya. Masa diomelin. Cuman akhirnya gue ngaku. Ya ini kesalahan saya ya. Bukan bayarnya ya, bukan saya ya Pak ya. Saya yang salah. Bapak nih yang mau nih. Kadang-kadang ada insight juga kan dari tim kita kan. Makanya kita punya tim yang bagus tuh juga crucial gitu untuk ngebangun. Lu ngerasain itu juga gak sih? Banget Pak.
apalagi tim-tim founding team, orang-orang yang di spesifik area. Mungkin di case lu buyer-buyernya kan? Iya, jadi divisi buyer itu merchandising, supply control itu under gua. Karena gue pengen nge-coach dia. Jadi ada beberapa yang memang punya background, ada beberapa yang gue lihat nih insting produknya bagus, gue latih. Gitu. Tapi more than that, gue harus paham dulu. Gue harus paham dulu prinsipnya retail tuh kayak gimana. Gitu. Kebetulan gue punya punya kesadaran kalau gue bodoh, jadi gue harus belajar terus. Jadi gue kulik terus tuh Pak, kursus-kursus di mana-mana gue samperin gitu segala macam gitu ya, mengenai retail. Yang terakhir tentang ilmu tentang inventory. Jadi itu ada rumusnya tuh, ternyata begini-begini. Oh, abis itu gue terapin ke sistem, kan udah punya internal sistem. Jadi kita bisa tahu rekomendasi itu kalau barang ini bagus atau tidak, dan kalau mau di repeat, kuantitinya berapa. Dan belinya kapan gitu. Bayangin Mbak. Itu canggihnya sistem ya. Nah gue kebayang kalau pakai AI lebih gila lagi nih gitu. Gila gue bilang Ada internal analis. Bener. Buat itunya. Gila gue bilang. Ya It's coming soon ya. Mungkin begitulah kira-kira ke depannya. Oke. Jadi instead of lu coba ekspansi lagi di luar Jawa atau even di Jawa sendiri, lu lebih prefer mungkin tahun ini kita nggak buka toko baru dulu gitu ya. Karena ngebenerin internal proses dan segala macam, bikin kesalahan lah kayak lu bilang tadi. Betul Pak, persis. Persis. Nah, apa nih saran buat yang calon-calon entrepreneur baru yang pengen juga mulai bisnis gitu kan? Mereka kan mungkin kalau gue dulu juga gue pengen punya bisnis, cuman gue nggak tahu apaan gitu kan. Kalau lu jadi mentor gua gitu kan, what would you say? Berat banget analoginya. Enggak, karena gua sempat ada di posisi itu juga. Gua nggak tahu gua mau bisnis apa. Tapi lu tahu lu harus berbisnis. Gua tahu gua berbisnis. Kenapa? Karena teman-teman gua yang bapaknya tajir, bapaknya bisnis. Spesifik kan? Iya, harta duniawi. Bener. Awalnya memang kayak gitu. Tapi kan setelah lu udah ngelewatin fase itu, lu tahu there's a bigger mission gitu kan. Kayak gitu. Nah, apa nih kira-kira kalau misalnya ada yang mungkin sekarang masih doing day job, masih kerja sama orang gitu, tapi pengen punya bisnis one day gitu, apa yang bakal bilang? Ya sebenarnya yang bikin lari kita itu cepat dan kita tetap berlari itu kayak motif kita berbisnis tuh apa sih? Kalau gue karena gue lahir dari keluarga yang nggak mampu lah bisa dibilang. Kalau nyokap gue denger mungkin dia tersinggung. Tapi maksudnya nggak mampu banget. Mampu tapi nggak mampu banget. Sederhana. Oke. Sederhana. Jadi dan gue tahu bahwa dan gue sandwich generation by the way. Jadi gue tahu kalau gue mau beresin generasi gue harus beresin lapisan atas dari sandwichnya dulu. Baru gue bisa punya anak-anak gue yang nggak jadi sandwich generation. Maka dari itu gue harus double. Gue sadar banget bahwa kalau gue memutuskan untuk bekerja terus, kan gue nanya sama HRD-nya, kenaikan gaji per tahun berapa Bu? Lu tanya kayak 10%, 5-10% Mas. Oke, saya sekarang segini. Berarti kalau umur saya 37 tahun gaji saya segini ya Bu, kalau di posisi ini. Ya kira-kira gitu Mas Imam. Oke, kalau saya kuliah lagi ini segala macam. Oke, terukur. Gue bukan sedang meremehkan perusahaan. Itu cara kerja perusahaan. Dan lu punya pilihan kalau lu nggak suka, ya lu kalau lu ada opsi lainnya lu cabut aja. Kan gitu. Nah, ya udah akhirnya gue memutuskan cabut. Dan saat itu motivasi gue untuk jadi generasi yang tidak sama seperti pendahulu gue adalah dengan berbisnis. Kayak gitu. Dan gue kebetulan kayaknya berbakat saat itu. Jadi karena gue udah jualan power bank, terus gue ke ASMK. Gue inget banget tuh gue pulang dari ASMK tuh kan kalau sore-sore tuh kereta penuh banget ya bro. Gue bawa plastik isinya remote control tuh. Itu disini-sini sama karyawan tuh. Karena gue menuhin tempat. Mas, karena keresekan gede gitu ya. Mas, besok jangan jam segini dong kita pulang kerja. Oh ya maaf Pak, maaf Bu. Besokannya kan gue ke ASMK lagi, jadi gue jam 3. Tapi waktu itu nggak sengaja tuh jam 4 tuh. Gue diingat banget. Bukan salah karyawannya, bukan salah apa-apa. Cuma maksud gue, saat itu gue merasa bahwa gue gak tersinggung. Dan gue merasa bahwa ya ini emang gue harus begini namanya mau bisnis kan gitu. Mau jadi karyawan kan. Itu yang pertama. Yang kedua, lu harus sadarin juga kepada yang mau nonton. Lu harus sadarin juga bahwa lu punya skill untuk bertahan hidup yang kuat gak? Bukan seberapa banyak backingan ya. Iya. Tapi
Karena lu nanti akan sendiri gitu loh. Sekuat-kuatnya dana dari orang tua, lu akan dilepas ke dataran luas sendirian untuk berjuang nyari air ke dunia yang sebenarnya ke dunia yang sebenarnya. Jadi kalau nggak kuat, banyak kok opsi jadi karyawan dan memang menjanjikan gitu. Jadi ya banyak kok kita bisa dengar lah sekarang double digit bahkan hampir 300 bahkan hampir 100 juta karyawan nggak ada masalah menurut gue gitu. Jadi itu. Jadi entrepreneurship itu bukan jalan satu-satunya. Bukan jalan satu-satunya. Gue selalu bilang kalau misalkan gue diminta untuk ngisi di kampus atau apa, kalian tuh nggak harus jadi entrepreneur. Sekarang tuh kalian juga jangan kemakan omongan-omongan influencer yang bilang bahwa ini entrepreneur bisa begini. Enggak begitu banget gitu kan. Kalau zaman kita motivator lah. Ya. Nah, sekarang kan banyak motivasi bentuknya berbeda gitu kan. Trading crypto aja kalau kayak gitu. itu the next levelnya tuh setelah entrepreneur. Tapi jadi entrepreneur juga sebenarnya kalau misalnya lu nggak passionate, kalau lu in it just for the money juga kayaknya nggak bakalan bertahan lama nggak sih? Benar. There has to be something else, kayak pasti ada something else yang gua suka nih gitu. Kadang-kadang gua ngelihat juga banyak entrepreneurs kayak gitu, mereka suka dengan freedom gitu. Meskipun kerjanya tuh 24/7 ya. Cuman ada satu yang bilang ya gue suka jadi entrepreneur. Kenapa? Karena gue jam makan siang yang simpel-simpel aja. Gue makan siang bisa 2 jam. Hal-hal yang kayak gitu dan gak ada yang marahin gitu kan. Gak ada yang marahin. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang jadi suatu decision point juga nggak ya? Iya, jelas. Jadi setiap orang punya pertimbangan masing-masing jelas. Dan tapi make sure itu memang kadang-kadang kan kita menutupi sesuatu demi menutupi sesuatu kan. Gimana tuh jadinya tuh? Sebenarnya kita tahu tujuan utamanya apa, tapi yang kita utarakan bahkan komunikasi dengan diri kita aja kadang-kadang itu yang kita utarakan. Benar. Semacam kamuflase lah. Yang dikhawatirkan itu. Jadi makanya kalau gue pribadi, gue kalau ditanya-tanya emang apa sih motifnya Mam? Itu gue sering banget ya di undang-undang kayak mungkin kampus tuh butuh jawaban, saya ingin bermanfaat gitu. Iya. Tapi saya bilang, enggak, saya pengen jadi orang kaya. Kenapa bisnis? Straightforward. Iya, jadi kayak kemarin gue interview S2, jadi ceritanya kemarin gue mau kuliah lagi, gue mau kuliah lagi gitu kan. Nah dosennya nanya, Mam, apa yang memutuskan kamu entrepreneur? Gitu. Saya pengen jadi kaya Bu. Gitu. Oh jujur banget kamu. Lah, motifnya gimana? Harus saya jawab, saya ingin bermanfaat. Kalau dari awal tujuannya bermanfaat, banyak juga cara selain harus jadi entrepreneur. Tapi kalau saya pengen kaya, lalu nanti bermanfaat. Kayak gitu. Lalu nanti bermanfaat. Tapi bukan manfaat tujuannya. Ya. Kaya dulu. Kan gitu. Nah, personal gain dulu. Setelah personal gain kita dapat, biasanya bermanfaat bagi yang lain. Betul. Nah, manfaat itu kan konteksnya luas. Bener. Minimal banget keluarga lo jadi ngerasain manfaat. Betul. Keluarga dekat, keluarga inti, keluarga jauh juga ngerasain manfaat. Baru orang lain dan lain-lain. Ya. Dengan lu entrepreneur dan dengan lu mencukupi diri sendiri dan keluarga itu juga akhirnya nanti ke depannya kayak sekarang lu employ berapa orang? Hampir 100. Exactly kan. Jadi 100 juga punya keluarga juga kan. Berarti kan sebenarnya yang lu menjadi manfaat. Itu bukan cuma keluarga lu sendiri tapi keluarganya. Ini juga enggak sih? Se-oportunisnya gue dengan jawaban kayak tadi, gue sering banget bawa permasalahan karyawan gue ke tidur gue. Jadi misalkan karyawan gue lagi ada masalah nih, baik itu dari sisi apa, atau gue ngerasa kayaknya hak dia kurang gue tuntaskan dan lain-lain, itu gue bisa nggak tidur, bro. Oh wow. Ya saking gue ngerasa bahwa ini orang yang ada di bawah gue, yang dalam kendali gue, itu menggantungkan hidupnya dari gue. Exactly. Gue nggak boleh salah. Bener. Gitu. Jadi gue sering banget tuh kayak gitu curhat sama istri. Ini kalau misalnya salah, gue nggak bisa bayar THR lah. Kayak gitu kan. Spesifik. Nah itu yang terjadi pas COVID tuh. Yang gue nggak dapet THR, gue nggak gajian, semua segala macam. Mereka aja udah. Yang pokoknya mereka tetap jalan. Alhamdulillah tuh nggak ada sama sekali pemecatan apa semua segala macam. Ya sampai akhirnya kelewat lah. Nice. Oke, Mam, pertanyaan terakhir nih. Nih kalau misalnya lu ngeliat ke belakang nih kan lu udah lumayan jauh nih, 10 tahun nih. Ada hal apa nggak sih yang you wish you did differently? Yang lu berharap nih, harusnya gue dulu tuh decisionnya tuh ke A instead of ke B gitu. Ada nggak sih contoh nyata gitu? Gue ngerasa gue telat ngembangin ekosistem sih. Oke. Gini, jadi kayak segmen gue udah sangat niche.
gampang banget dibikin ekosistem. Tapi kayak gue telat sadar gitu. Oke. Jadi udah keburu banyak kompetitor, tapi gue belum sempet kayak ngamanin mereka gitu. Komunitasnya. Okay. Seandainya gue ngelakuin ini 3 tahun 4 tahun lalu, mungkin wajahnya berbeda lagi nih. Gitu. Tapi ya kita mulai dari tahun ini kok gitu kan. Yep. Nah itu salah satunya. Yang kedua, gue berharap sebenarnya bro, kalau aja gue lebih dekat dengan laporan keuangan 5 tahun lalu aja, gue udah bawa Lamborghini yang ditanyain tau gak lo? Pak kerjanya apa Pak? Tahu di Instagram kan ada itu jadi salah satu ini ya bucket list lo ya berarti ya yang nanyain di jalan. Pak kerjanya apa nih Pak? Bercanda. Tapi maksud gue seandainya gue dekat dengan laporan keuangan dan nggak tahu dari sisi lo orang yang sangat teknikal dengan angka. Gue lagi jadi nanya ke lo ya. Seberapa penting bagi seorang entrepreneur itu melihat angka-angka di sekelilingnya, ada penelitiannya nggak tahu, terus gimana menurut lu? Kalau gue sih ngelihat, gue nggak tahu ya penelitian, mungkin gue nggak terlalu lihat penelitian seperti apa, tapi yang gue lihat bener-bener real life-nya aja gitu. Karena menurut gue seorang entrepreneurs kerjaannya banyak, itu udah pasti. Yang dikerjain dia itu bukan cuman sales doang atau bukan cuman nge-hire orang doang. Gitu. That's a lot of things kan. Nah salah satunya yang menurut gua cukup krusial itu adalah ngelihat lu posisi keuangan lu sekarang udah sampai di mana gitu. Minimal sebulan sekali kan lu mesti nge-review. Kalau nggak bisa 2 minggu sekali, sebulan sekali lah minimal gitu. Kalau misalnya lu baru mulai dan segala macam. Jadi lu tahu in the back of your head, oke, gue punya duit segini nih tinggal nih. What do I have to do next gitu. Karena banyak yang kejadian tuh sebenarnya bisnis-bisnis yang sebenarnya bisnisnya bagus dan mereka making revenue. Tapi kebanyakan kalah gara-gara cash flow-nya berantakan bro. Kayak gitu. Nah hal-hal yang seperti itu kan sebenarnya perlu edukasi ya. Kayak gitu. Maksudnya biasanya nggak di awal tapi mungkin mengertinya di tengah-tengah. Which is fine gitu. Makanya kan tapi itu adalah salah satu bagian penting untuk entrepreneur untuk ngeliat itu. Dan lu sekarang tadi lu bilang ngerasain juga kan? Iya. Banget. Jadi kita tuh bikin keputusannya wise. Exactly. Itu benar-benar based on data. Oke, seperti ini nih. Betul. Wise itu kan artinya bisa mempertimbangkan banyak sisi. Exactly. Disebut wise, bukan berani ya. Berani beda tuh. Berani mungkin beberapa sisi, tapi kalau wise kan ada unsur beraninya juga, ada unsur takutnya juga, ada unsur memprediksinya juga. Ada unsur menyesalnya juga tuh wise tuh. Wise. Dan inilah posisi diri lo sekarang nih udah wise kan. Amin. Ya mudah-mudahan. Itu gara-gara lihat laporan keuangan bro. Jadi harus deket-deket sama Ledger Al. Dilanjutin. Langsung sat. Gitulah. But interesting, very interesting. Mudah-mudahan sih, hopefully Top Score bakalan achieve what you're expecting Top Score to do. Dan thank you banget udah datang ke podcast gue. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi next. Siap. Thank you Imam, thank you so much. Thank you sama-sama.